Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts. Free Trade Zone di Batam. Halo semuanya, udah pada tahu belum tentang FTZ di Batam? Kalau belum, yuk cari tahu bersama-sama. Perkenalkan, ini Batam. Sebelum Batam menjadi daerah dengan status kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau FTZ, kota ini awalnya dikenal sebagai sebuah pulau kecil yang memiliki potensi besar dalam bidang kelautan dan perikanan. Sebelum era industri, Batam merupakan daerah yang relatif sepi dengan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Batam mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan setelah tahun 1970-an, ketika pemerintah Indonesia mulai merencanakan pembangunan kawasan industri untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dari sektor pertanian. Seiring berjalannya waktu, Batam mulai menarik perhatian investor, baik domestik maupun asing, berkat letaknya yang sangat strategis, yang berada di Selat Malaka, dekat dengan Singapura dan Malaysia. Namun, status FTZ baru diberikan pada tahun 2007 yang benar-benar mengubah Batam menjadi pusat perdagangan dan industri utama di Indonesia. Apa itu FTZ? FTZ atau Free Trade Zone adalah kawasan geografis di suatu negara yang diberikan kebijakan khusus untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan dan industri dengan tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan bebas pajak, serta prosedur perizinan yang lebih sederhana. FTZ seringkali digunakan untuk mendorong investasi asing, meningkatkan ekspor, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun keuntungan mendirikan perusahaan di FTZ, yang pertama keringanan bea cukai, yang kedua ada intensif pajak, yang ketiga ada kemudahan prosedur administratif, dan yang keempat akses ke pasar global. FTZ sering dijumpai di pelabuhan, kawasan industri, atau kawasan khusus yang dirancang untuk mendorong perdagangan internasional. Contohnya seperti yang ada di Pulau Batam. Bagaimana sih FTZ Batam bisa terbentuk? Yang pertama ada UU nomor 36 tahun 2000, berisi tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Yang kedua, ada PP nomor 46 tahun 2007, berisi tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang membahas mengenai keimigrasian, ketenagakerjaan, perpajakan, dan perizinan. PP nomor 46 tahun 2007 memiliki tujuan yaitu memfasilitasi perdagangan dan investasi di Batam. Peraturan ini mengatur tentang yang pertama ada pengelolaan wilayah, yang kedua, ada fasilitas dan intensif yang didapatkan para investor. Yang ketiga, ada kegiatan ekonomi. Yang keempat, ada perlindungan lingkungan. Lalu ada implementasi dan monitoring. Roadmap pembangunan FTZ dalam jangka pendek dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Inklusif perombakan struktur DK yang mengakomodir personil profesional non-birokrat dan memberikan pendidikan khusus tentang kepabeanan bersertifikat bagi personel BP. Mekanisme audit atau penilaian kinerja dengan mengukur kinerja institusi FTZ menggunakan Key Performance Indicator. Yang terakhir ada kerjasama antar instansi. Kerjasama antar instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mengawasi tata ruang wilayah FTZ dan KEK. Setelah tahu tentang pendekatan penyusunan FTZ, yuk cari tahu tentang prosedur penyusunannya. Prosedur penyusunan FTZ Batam. Prosedur penyusunan Free Trade Zone di Batam melibatkan beberapa fase dan regulasi yang detail dan menjurus. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini digunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 yang penting untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi FTZ Batam. Yang kedua adalah regulasi spesifik. Formulir Free Trade Zone digunakan untuk kendaraan bermotor hasil produksi kawasan bebas yang akan dikeluarkan setelah melunasi semua biaya kepabeanan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan atau pajak penghasilan.
SKPKB atau Surat Keterangan Pemasukan Kendaraan Bermotor diterbitkan untuk setiap unit kendaraan bermotor yang dimasukkan ke kawasan bebas. Penerbitan ini dilakukan setelah pemberitahuan pabean mendapat SPPB. Yang ketiga adalah mekanisme implementasi. Dalam hal ini dipersiapkan Grand Strategy atau cetak biru untuk pembangunan FTZ dalam jangka panjang. Ini termasuk pembenahan peraturan yang masih bermasalah. Dibuat juga roadmap pembangunan FTZ dalam jangka pendek. Ini termasuk perombakan struktur DK, pemberian pendidikan dan pelatihan khusus bagi personal BP, serta mempercepat penggunaan IT sistem pada BP. Yang terakhir adalah koordinasi yang efektif antara pemerintah kota dan otorita Batam untuk mengoptimalkan operasional FTZ. Hal ini tercermin dalam perlunya pengeluaran PP untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, khususnya Pasal 21. Stakeholders, tugas, dan perannya. Yang pertama ada pemerintah Kota Batam, memiliki tugas dan peran yaitu meningkatkan penanaman modal melalui kawasan geoekonomi dan geostrategis. Yang kedua ada otorita atau badan pengusahaan Batam, memiliki tugas dan peran yaitu mengelola pengembangan ekonom dengan memfasilitasi investasi dalam proyek KEK. Yang ketiga ada pengusaha atau investor, memiliki tugas dan peran yaitu memberikan dukungan finansial dan operasional untuk proyek KEK atau kawasan ekonomi khusus. Yang keempat ada masyarakat lokal, memiliki tugas dan peran yaitu berpartisipasi aktif dalam diskusi terkait strategi ekonomi Kota Batam. Dan yang kelima ada lembaga pemerintah non-kementerian, memiliki tugas dan peran yaitu melakukan evaluasi atas usulan pembentukan zona ekonomi. Refleksi mengenai free trade zone area yang ada di Kota Batam. Yang pertama, adanya ketidakseimbangan manfaat yang diperoleh dari program free trade zone area yang ada di Kota Batam. Yang kedua, target kinerja tidak tercapai dari program free trade zone area yang ada di Kota Batam. Lalu yang ketiga, adanya reformasi kebijakan dari pemerintah. Lalu yang keempat, perlunya koordinasi antar stakeholder. Dan yang kelima, pentingnya SDM yang profesional. Lalu selanjutnya terdapat kesimpulan mengenai free trade zone area yang ada di Kota Batam. Free trade zone area atau FTZ di Kota Batam masih memiliki potensi ekonomi strategis yang signifikan. Oleh karena itu, evaluasi mengenai keberhasilan atau kegagalan FTZ harus dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya. Secara praktis, fasilitas FTZ tetap aktif dan relevan bagi wilayah di luar kawasan ekonomi khusus atau KEK. Meskipun KEK bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas operasional, dalam konteks ini, FTZ di Kota Batam menunjukkan sisi baik dan sisi buruk. Tetapi secara umum masih memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal jika dilakukan evaluasi dan peningkatan.